Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nevi Agus Weningsi dengan NIM C1B0200092. Di sini saya akan menjelaskan mengenai manajemen piutang dengan dosen pengampu Dr. Haji Kana Aurora Lubis SEMM. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama itu ada pengertian piutang, yang kedua ada ruang lingkup manajemen piutang, yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang, yang keempat ada resiko kerugian yang timbul dari kebijakan piutang, dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat manajemen piutang. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian manajemen piutang. Piutang merupakan salah satu unsur dari aktiva lancar dalam neraca perusahaan yang timbul akibat adanya penjualan barang dan jasa atau pemberian kredit terhadap debitur yang pembayaran pada umumnya diberikan dalam tempo 30 hari sampai dengan 90 hari. Pada umumnya, piutang timbul akibat dari transaksi penjualan barang dan jasa perusahaan, di mana pembayaran oleh pihak yang bersangkutan baru akan dilakukan setelah transaksi jual-beli. Pembahasan yang kedua yaitu ada ruang lingkup manajemen piutang. Warren, Reeve, dan Fish mengklasifikasikan piutang ke dalam 3 kategori, yaitu piutang usaha, wesel, tagih, dan piutang lain-lain. Yang pertama ada piutang usaha. Piutang usaha timbul dari penjualan secara kredit agar dapat menjual lebih banyak produk atas jasa kepada pelanggan. Yang kedua ada wesel tagih. Wesel tagih adalah jumlah yang terutang bagi pelanggan di saat perusahaan telah menerbitkan surat utang formal. Dan yang terakhir yaitu ada piutang lain-lain. Piutang lain-lain biasanya disajikan secara terpisah dalam neraca. Jika piutang ini diharapkan akan tertagih dalam 1 tahun, maka piutang tersebut diklasifikasikan sebagai aktiva lancar. Pembahasan yang ketiga ada faktor yang mempengaruhi besarnya investasi dalam piutang. Yang pertama itu ada faktor volume penjualan kredit. Makin besar proporsi penjualan kredit dari total penjualan, maka jumlah investasi dalam piutang juga demikian. Artinya, perusahaan harus menyediakan investasi yang lebih besar dalam piutang. Dan meski beresiko semakin besar, profitabilitasnya juga akan meningkat. Yang kedua ada faktor syarat pembayaran penjualan kredit. Syarat pembayaran penjualan kredit dapat bersifat ketat atau lunak. Apabila perusahaan menetapkan syarat pembayaran yang ketat, artinya keselamatan kredit lebih diutamakan daripada profitabilitasnya. Yang ketiga ada ketentuan tentang pembatasan kredit. Makin tinggi plafon yang diberikan kepada para pelanggan, maka semakin tinggi pula dana yang diinvestasikan ke dalam piutang. Yang terakhir itu ada faktor kebijakan dalam penagihan piutang. Kebijakan dalam menagih piutang secara aktif maupun pasif dapat dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan yang menjalankan kewajiban aktif dalam menagih piutang akan mempunyai pengeluaran dana yang lebih besar untuk membiayai aktivitas ini, namun dapat memperkecil resiko tidak tertagihnya piutang. Yang keempat ada resiko kerugian yang timbul dari kebijakan piutang. Resiko yang pertama yaitu tidak dibayarkan seluruh tagihan piutang. Artinya resiko ini terjadi apabila jumlah resiko kerugian piutang tidak dapat direalisasikan. Yang kedua yaitu ada tidak dibayarkan sebagai piutang. Hal ini akan mengurangi pendapatan perusahaan, bahkan mengakibatkan kerugian apabila jumlah piutang yang diterima kurang dari harga pokok barang yang dijual secara kredit. Resiko yang ketiga itu ada keterlambatan pelunasan kredit. Hal ini akan menimbulkan adanya tambahan dana dan biaya penagihan kepada peminjam. Resiko yang terakhir yaitu ada tertanamnya modal dalam piutang. Resiko ini terjadi karena adanya tingkat perputaran piutang yang rendah sehingga mengakibatkan jumlah modal kerja yang tertanam dalam piutang semakin besar. Materi yang terakhir yaitu ada tujuan dan manfaat manajemen piutang. Berikut ada manfaat manajemen piutang. Manfaat yang pertama itu perencanaan. Merencanakan anggaran atau pos apa saja menggunakan pembayaran kredit. Yang kedua ada pengorganisasian, menciptakan kebijakan atau prosedur penagihan piutang agar berjalan secara efektif. Manfaat yang ketiga ada penerapan. Menerapkan kebijakan atau aturan yang telah dibuat sehingga perusahaan mampu mengetahui mana piutang tertagih dan tidak tertagih. Manfaat yang terakhir ada pengawasan. Perusahaan mampu mengevaluasi kebijakan piutang yang telah dijalankan. Kemudian tujuan manajemen piutang. Tujuan yang pertama yaitu membantu dalam meningkatkan jumlah penjualan atas produk perusahaan. Tujuan yang kedua yaitu memberikan dampak positif atas peningkatan keuntungan perusahaan. Tujuan yang ketiga membantu dalam bersaing dengan para kompetitor untuk mempertahankan eksistensi perusahaan. Tujuan yang keempat yaitu terciptanya hubungan yang lebih erat antara perusahaan dengan pembeli karena kemudahan yang ditawarkan perusahaan atas barang yang diproduksinya. Dan tujuan yang terakhir yaitu dengan adanya piutang
piutang, maka perusahaan kecil yang menjadi klien perusahaan tersebut akan mudah untuk berkembang. Terima kasih. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.